Pantes aja Lala cantik. Ternyata nurun dari mamahnya ya. Waktu mama muda pasti banyak yang suka ya. Kamu ini bisa aja. Udah, jangan manis-manis gitu. Nanti mama jadi salah paham loh. Setiap kali aku deket sama mama nih ya, aku ngerasa tenang loh mah. Gak ada yang marah, gak ada yang bentak. Apalagi lihat cantiknya mama, gak ngebosenin. Jadi, Sayang, coba lihat kesini sebentar deh. Cahaya sorenya bagus banget, pas nih buat foto kamu. cepetan. Aku capek senyum. Jangan lama-lama, tanganku pegel. Sebentar aja, aku pengen hasilnya bagus. Nih, miring dikit ya, biar background bunganya masuk juga. Ya. Kamu tuh kalau motoin selalu jelek. Angle-nya salah terus. Mending selfie sendiri, hasilnya lebih bagus. Lah, aku kan cuma mau bantu, kok malah marah sih? Bantu, hasil foto kamu itu selalu aneh. Muka aku kelihatan bulat, cahayanya juga terlalu terang. Aku tuh nggak suka. Ya ampun sayang, aku cuma pengen mengabadikan momen kita aja. Kamu kan udah cantik apa adanya, nggak perlu di set perfect gitu dong. Kamu tuh nggak ngerti, aku nggak mau kelihatan jelek di foto. Orang-orang di sosmed bisa ngehujat aku tahu. Aku cuma pengen lihat kecantikan kamu, tapi kamu malah sibuk mikirin komentar orang. Udah, aku selfie aja. Kamu nanti tinggal posting di story, bilang istriku cantik banget. Itu aja cukup. Iya, istriku yang cantik. Pagi-pagi udah ribet banget ya sayang. Mau kemana sih? Dandannya heboh banget begitu. Ke rumah mama, aku nggak mau kelihatan kusam di depan mama. Kamu kan tahu, mama suka banyak berkomentar. Komentar apa sih? Menurutku kamu udah cantik, gak bakal dikomen lah. Kamu tuh ya ngomongnya manis doang, tapi gak bantu apa-apa. Cepetan ganti baju, jangan nunggu aku terus. Aku nunggu kamu aja biar gak kelamaan. Lagian aku siap-siapnya gak lama kok. Tinggal mandi terus pakai baju, selesai. Ya udah, jangan ganggu, aku lagi fokus. Nih, lihat nih hasilnya. Udah cakep belum? Cantik sih, tapi menurutku kalau make upnya lebih natural, pasti lebih cakep. Kamu tuh gak perlu make up tebel-tebel begitu. Natural tuh gak cocok buat muka aku. Kamu pikir semua perempuan bisa kayak mamamu? Yang gak dandan juga kelihatan anggun. Aku beda. Ih, aku gak bandingin kamu loh. Aku cuma kangen aja sama kamu yang dulu. Cantiknya lebih natural. Basi banget. Zaman sekarang semua orang pedulinya penampilan. Kalau aku nggak ngerawat diri, nanti kamu malah malu jalan bareng aku. Malu, aku malah bangga bisa jalan bareng kamu meski tanpa make up sekalipun. Udah jangan drama pagi-pagi. Mama udah chat aku, katanya suruh cepet ke rumah. Iya, aku siap-siap dulu sebentar. Nah, cobain dulu kue buatan mama. Masih anget. Lala, dari tadi belum makan apa-apa, cuma main HP aja. Cobain dulu, nak. Wah, makasih banyak ya, Mah. Harum banget kuenya. Ayo sayang, cobain nih kue buatan mama. Iya, nanti aku makan. Lagi balas chat dulu nih. Kamu tuh lah, lagi kumpul sama keluarga, HP-nya ditaruh dulu. Lihat tuh suamimu, sopan banget. Malah kamu yang cuek. Mah nggak apa-apa kok. Lala emang lagi banyak chat soal endorsan itu loh, katanya sih. Kamu tuh ya sabar banget. Enak dia punya suami kayak kamu. Dulu bapak juga gitu waktu muda. Sabar banget ngadapin mama. Kamu juga dulu cerewet. Untung aku tahan. Kalau enggak, aku juga udah kabur tuh dari dulu. Caranya mama ngomong tuh adem banget ya. Pantes dulu Lala kalem juga. Kamu nyindir aku ya? Maksudmu sekarang aku nggak kalem gitu? Bukan gitu sayang. Aku cuma bilang mama kamu tuh punya aura yang tenang gitu loh. Udah. Jangan debat. Mama senang lihat kalian datang bareng.
rumah ini jadi rame lagi. Iya mah, rumah ini tuh rasanya nyaman banget. Entah kenapa aku ngerasa tenang di sini daripada di rumah sendiri. Ya syukurlah, rumah ini memang selalu terbuka buat kalian berdua. Kalau lagi capek sama kerjaan, pulang aja ke sini. Duh, mama mertuaku kenapa cantik banget ya? Mana tutur katanya lembut lagi, bikin terkesima. Yudi, gak usah repot-repot nak. Biar mama aja yang beresin. Kamu tamu loh, duduk aja sana. Ah, nggak apa-apa mah. Aku malah senang bisa bantu. Di rumah juga aku sering bantu Lala kok. Wah, suamimu rajin nih. Tapi beneran kamu gak perlu repot-repot. Kamu kan capek habis kerja, masa kesini disuruh nyuci piring juga. Justru kerjaan ini bikin rileks mah. Aku ngerasa kayak di rumah sendiri. Kamu anak baik. Lala beruntung dapat suami kayak kamu. Mama cuma kadang khawatir. Dia tuh keras kepala, gampang marah. Kasihan kamunya. Iya mah, Lala orangnya emang tegas. Tapi akhir-akhir ini dia lebih sering sibuk sama dirinya sendiri. Aku jadi ya gitu deh. Namanya juga perempuan muda. Diwajarin aja ya. Kadang pengen kayak masih gadis, padahal udah punya tanggung jawab sebagai istri. Tapi mama tahu di dalam hatinya dia tuh sayang banget sama kamu. Iya, cuma kadang kangen aja sih. Soalnya jadi dicuekin terus. Mungkin kamu harus lebih sabar nak. Perempuan kadang butuh waktu buat sadar hal-hal kecil yang dia abaikan. Pantes aja Lala cantik. Ternyata nurun dari mamahnya ya. Waktu mama muda pasti banyak yang suka ya. Kamu ini bisa aja. Udah, jangan manis-manis gitu. Nanti mama jadi salah paham loh. Maaf ya ma, maksudnya bercanda. Tapi beneran loh, mama tuh kelihatan anggun banget. Cantik banget lagi. Yudi, kamu sama Lala udah rencana punya anak belum? Mama pengen banget gendong cucu tahu. Belum mah, aku masih mikir. Takutnya kalau suasana rumah belum tenang, anak nanti malah jadi korban. Kamu itu laki-laki baik nak. Perbanyak sabar ya. Perempuan itu kalau udah tahu laki-lakinya tulus, dia pasti berubah. Iya mah, aku bakal sabar. Tapi entah kenapa tiap mama ngomong, hati aku rasanya adem banget. Dari tadi kamu main HP terus. Bisa nggak sih sebentar aja taruh dulu HP-nya? Aku lagi balas kerjaan, bukan main-main. Lagian kamu kenapa sih? Sensian banget akhir-akhir ini. Sensian? Aku cuma pengen kita ngobrol. Kayak dulu, sebelum kamu sibuk sama dunia kamu sendiri. Dulu tuh beda. Sekarang aku punya tanggung jawab, ada target, ada karir yang harus dijaga. Tapi kamu lupa, kamu juga punya rumah, punya suami yang tiap hari nunggu perhatian kamu. Tapi malah ngerasa aku tuh kayak orang asing di rumah sendiri. Oh, jadi sekarang aku salah karena kerja, karena aku pengen sukses. Kamu pikir aku mau hidup pas-pasan terus? Aku gak ngomong gitu. Aku cuma pengen kamu inget siapa yang dulu selalu dukung kamu waktu belum punya apa-apa. Dukung? Atau malah ngebatesin? Kamu tuh gak sadar. Kadang aku ngerasa kamu cuma pengen aku diem di rumah, masak, beresin rumah. Padahal aku cuma mau memanfaatkan kecantikan aku sendiri biar dapat uang. Aku pengen kamu jadi istri. Aku mampu kok nafkain kamu. Aku kangen Lala yang dulu, yang kecantikannya cuma buat aku. Ya udah, kalau kamu kangen sama aku yang dulu, mungkin kamu harus terima aja. Orangnya udah nggak ada. Kamu berubah banget. Aku nggak tahu kamu masih sayang aku atau enggak. Sayanglah, tapi aku juga manusia. Aku capek disalahin terus. Nih, aku
buatin kopi biar kamu gak tegang banget. Dari tadi muka kamu kayak orang baru kehilangan duit miliaran. Maklum, deadline udah mepet banget nih. Klien minta revisi terus, udah mumet cuy. Kalau kamu terus kerja kayak robot gitu, bisa gila Yudi. Sesekali istirahat dong biar gak sumpah. Mending sumpah kerja daripada galau. Rumahku aja udah kayak medan perang. Sekarang di kantor juga harus nahan kepala biar nggak pecah nih rasanya. Serius? Kamu sama Lala kenapa lagi? Aku pikir kalian udah baikan. Baikan apanya? Tiap hari malah makin dingin. Aku ngomong salah, diem salah. Napas pun kayaknya jadi salah sama dia tuh. Kadang perempuan gitu Yud. Mungkin dia cuma ngerasa nggak diperhatiin aja. Aku tiap hari berusaha nih, pulang cepet, bantuin kerjaan rumah, masih juga salah. Aku nggak ngerti lagi deh harus gimana. Wah, berat banget hidup lu bro. Tapi ya, Lala tuh emang tipikal cewek yang susah ditebak sih. Gue juga kenal dia soalnya. Heh, Bima, bisa nggak sih ngomongnya pakai otak dikit? Nggak apa-apa, santai aja, dia emang gitu. Udah, minum dulu tuh kopinya. Siapa tahu bisa bikin hati tenang. Sayang, ini udah malam banget loh. Kamu nggak capek apa liatin HP terus? Enggak, ini lagi balesin komentar. Banyak yang nanya soal produk lipstick yang aku pakai tadi. Tiap malam kayak gini terus. Ku ngomong aja kamu nggak pernah peduli. Ya ampun mas, aku kan kerja juga dari sini. Ngekonten itu butuh konsisten. Kalau nggak aktif, followers bisa turun. Tapi kamu sadar nggak sih? Kamu lebih banyak ngomong sama followers kamu itu daripada sama suamimu sendiri. Astaga, kamu mulai lagi. Aku cuma pengen ngejar target. Itu bukan hal yang salah. Aku juga nggak bilang salah kok. Tapi kamu nggak pernah lihat aku lagi. Aku cuma pengen kita ngobrol. Kalau malam gini tuh coba deh luangin waktu berdua tanpa HP. Sini, aku mau peluk kamu dulu. Aku belum hapus make up mas. Nanti aja peluknya. Tuh kan, aku cuma mau peluk kamu doang. Aku belum hapus make up. Nanti malah nempel ke bantal. Oh, jadi sekarang cuma minta peluk aja harus nunggu jadwal ya, gitu? Kamu tuh nggak pernah ngerti. Kamu tuh sadar nggak sih? Kita udah nggak pernah ngobrol. Yang aku rasain sekarang cuma aku dan kamu yang sibuk sama dunia kamu sendiri. Lebay kamu tuh. Harusnya kamu tuh bersyukur punya istri cantik kayak aku yang dikagumi banyak orang. Aku nggak lebay, aku cuma kangen sama kamu yang dulu. Hai semuanya, malam ini aku mau sharing dikit soal suami yang romantis banget. Cih, romantis palsu. Kok lagi gini tiba-tiba keinget sama mama mertuaku yang cantik, perhatian, lembut, bener-bener beda sama istriku sendiri. Aduh, kenapa jadi tiba-tiba kangen begini ya? Bunganya cocok sama mama. Warna putihnya tuh adem, jadi mama kelihatan makin cantik. Kamu ini bisa aja ya, tapi mama udah tua nak, udah gak pantas loh dibilang cantik. Justru itu mah, bagiku cantik tuh nggak harus muda ataupun tua. Aku baru sadar sekarang, yang bikin seseorang kelihatan cantik itu hatinya. Yudi, kamu kenapa nak? Ada masalah sama Lala ya? Entahlah mah, belakangan ini dia kayak jauh banget. Sibuk terus sama HP, sama dunia luar. Aku ngerasa kesepian mah. Kalau aku deketin dia, dia marah. Kalau aku diem, dia makin diem. Jadi bingung. Nah, pernikahan itu gak selalu manis. Kamu tuh anak baik. Mama senang kamu jujur. Tapi jangan biarkan rasa kecewa bikin kamu berubah arah. Mama anggap kamu anak sendiri. Itu yang bikin aku seneng kesini mah. Karena cuma mama yang bisa bikin aku tenang. Mama nggak bakal ngelarang kamu kesini. Kalau kehadiran mama bisa bikin kamu tenang, kesini aja ya. Iya mah, karena kecantikan mama juga ngingetin aku ke Lala. Cuma sayangnya sikap mama sama Lala beda. Ya udah, kamu minum tehnya. Nanti kita ngobrol di dalam. Ya Tuhan, jangan biarkan anak ini salah arah. Siang mama, maaf ya datang tiba-tiba. Nih bunga buat mama. Waduh, Yudi, ini bunga buat mama. Tumben banget, biasanya kamu sama Lala. Iya mah, hari ini aku sendiri. Lala sibuk banget, katanya lagi ada kerjaan konten lah, itulah tau lah.
Aku cuma pengen main aja kesini mah. Ya ampun, makasih ya nak. Ya udah, kita duduk dulu. Aku di sini lama nggak apa-apa kan ya mah? Ya nggak apa-apa dong, selagi kamu nyaman, silakan aja. Coba aja di rumah tuh suasananya begini, pasti aku betah banget. Hah, Kamu udah coba ngobrol baik-baik sama Lala? udah, tapi nggak ada feedback. Kenapa ya mah? Setiap kali aku deket sama mama nih ya, aku ngerasa tenang loh mah. Gak ada yang marah, gak ada yang bentak. Apalagi lihat cantiknya mama, gak ngebosenin. Yudi, jangan ngomong kayak gitu nak. Aku nggak bermaksud aneh kok, tapi aku ngerasa mama tuh punya sesuatu yang aku butuhin. Ketulusan, kelembutan, sama perhatian. Nah, aku ini mamamu juga. Aku sayang sama kamu, tapi bukan dengan cara itu. Kamu paham kan? Aku paham mah, tapi perasaan itu nggak bisa aku kendaliin mah. Kalau kamu terus biarin perasaan itu tumbuh, kamu bakal nyakitin dua hati sekaligus. Hatimu sendiri dan hati anakku. Aku tahu, sebenarnya aku juga takut. Aku takut salah langkah, tapi aku juga capek ngerasa sendirian mah. Kamu gak sendirian nak, mama tetap bakal ada buat kamu. Ini apa mas? Kenapa mama chat kamu malam-malam begini? Udah di rumah nak katanya. Kalian sering chattingan ya? Lalah, jangan mikir yang enggak ya. Itu cuma chat biasa. Mama cuma nanya aku udah pulang apa belum. Cuma nanya, kamu pikir aku bodoh? Aku baca semuanya. Dari cara kamu balas chat aja, udah kelihatan. Mending jujur aja sama aku. Kamu tuh kenapa sih selalu nyerang duluan? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku cuma ngobrol sama mama kamu. Itu pun sopan. Ngobrol sopan sama mamaku. Mas, kamu sadar gak? Kamu itu suamiku. Mama itu orang tuaku. Gimana bisa kamu nyaman ngobrol berdua sama dia kayak gitu? Jangan-jangan kamu suka ya sama mamaku karena dia lebih cantik daripada aku. Iya kan? Harusnya kamu tuh sadar. Karena cuma sama mama mertua, aku bisa didengar. Kamu sekarang sibuk sama HP, sama makeup, sama dunia kamu sendiri. Aku nggak tahu lagi harus cerita ke siapa. Jadi, kamu cari pelarian ke mamaku. Kamu gila. Aku nggak punya niat buruk. Aku cuma butuh seseorang yang mau dengerin aku. Kamu jahat, Mas. Bukan aku yang jahat, tapi kamu. Keluar dari kamar ini malam ini juga. Aku nggak mau lihat muka kamu. Kalau itu bisa bikin kamu tenang, aku bakal pergi. Nih, Pak, lihat sendiri chatnya Yudi sama Mama. Aku nggak bohong. Astagfirullah, Lala. Maksud kamu apa, nak? Kamu nuduh Mama ngelakuin hal gak pantas sama suami kamu sendiri. Aku nggak nuduh, tapi jelas banget kalau Mama sering banget chatan sama Yudi sampai malam. Ngapain coba? Lala, cukup deh. Jangan ngerendahin mama kamu kayak gitu. Aku yang salah kalau kamu ngerasa nggak nyaman ya. Tapi aku sama mama nggak ada apa-apa, Lala. Kamu pikir aku bakal percaya? Kamu lebih sering cerita ke Mama daripada ke aku. Kamu pikir aku nggak sakit hati? Lala, Mama cuma kasihan sama Yudi. Dia sering datang ke rumah ini karena sedih. Akhir-akhir ini kamu sibuk sama dunia kamu sendiri. Jadi, Mama belain Yudi sekarang. Cukup Lala, kamu udah kelewatan. Dengar dulu penjelasan mereka. Nah, Mama cuma berusaha menjaga rumah tangga kalian. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku cuma kangen sama kamu yang dulu. Karena kamu bener-bener nggak peduli lagi sama aku sekarang. Aku minta maaf, Mas. Aku kira kamu tergoda sama kecantikan Mama. Sekarang kalian duduk dulu ya. Kita bicarakan ini semuanya dengan kepala dingin. Sarapan udah siap. Aku masak sendiri loh. Wah, kelihatannya enak nih. Hah, udah lama ya aku nggak ngerasain masakan kamu loh. Iya, aku sadar akhir-akhir ini terlalu sibuk sama hal yang gak penting. Aku nggak pernah larang kamu buat punya kesibukan. Tapi kamu harus inget ya kalau kamu itu punya suami. Akunya jangan dicuekin lagi ya. Masa cantik-cantik cuek sih? Aku janji bakal berubah. Aku mau belajar jadi istri yang baik. Nah, kamu kalau senyum gini tuh cantiknya nggak ada obat deh. Nggak ada orang yang bisa ngalahin, swear deh.
Ah, lebay banget sih. Tapi yang penting hatinya harus cantik juga, iya kan? Iya dong.